Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faros Hilmi Pratama dari SMA Negeri 2 Cibinong. Sekarang di sini saya akan mempresentasikan hasil inovasi saya yang berjudul roti tepung kacang polong. Ya, roti tepung kacang polong ini sebenarnya roti yang saya ciptakan dengan tambahan tepung yang awalnya dari kacang polong. Nah, kacang polong ini bagaimana saya pikirkan membuat kacang polong yang dijadikan tepung itu awalnya. Jadi saya berpikir bagaimana tepung itu bisa beraneka ragam, bisa ada tepung terigu, bisa ada tepung beras, tepung kanji dan segala macam. Jadi saya temukan bahwa sumber tepung itu sebenarnya cuma ada dua, ya, yang saya tahu itu dari kacang-kacangan dan umbi-umbian. Dan yang saya cari dan saya telusuri, ternyata kacang polong itu belum pernah ada yang membuat menjadi tepung. Jadi saya terinspirasi dari situ ingin membuat tepung ini dan dijadikan sebagai roti. Dan ini salah satu tahapan-tahapannya. Jadi seperti cara membuat dari kacang-kacang yang lain, awalnya kacang polong ini dijemur hingga benar-benar kering dan disangrai. Setelah disangrai baru dihancurkan atau bisa dengan blender sehingga menjadi tepung yang siap dijadikan bahan tambahan untuk roti itu sendiri. Nah, implementasi dari roti ini sendiri, yang pertama adalah roti ini sebenarnya jarang sekali masuk dan bisa dibilang belum ada, karena saya juga cari di internet belum ada roti seperti ini yang menambahkan dengan tepung kacang polong. Nah, kacang polong dengan adanya inovasi ini diharapkan menarik para pencari inovatif atau para pencari makanan-makanan dari luar daerah maupun dari dalam daerah untuk mencoba atau mencicipi, setidaknya membuat roti-roti ini sehingga dapat dikatakan inovasi yang bisa lebih maju. Kedua, memiliki kadar protein yang tinggi, karena kacang polong sendiri adalah sumber protein yang sangat tinggi dan jarang sekali kita temukan mungkin roti-roti yang memiliki kadar protein yang tinggi sehingga ini bisa dikategorikan sebagai implementasi khusus dari roti itu sendiri. Lalu yang ketiga ada tekstur yang dihasilkan dan rasa dari roti itu sendiri itu berbeda dengan roti yang lain, di mana roti ini akan memiliki kulit atau lapisan luar yang renyah, tetapi di dalamnya empuk seperti roti Prancis. Tapi kan mungkin roti Prancis itu hambar, tapi ini kita buat sedemikian rupa supaya dia lebih terasa manis. Dan ciri khas dari kacang polongnya sendiri ada seperti rasa sedikit tingkat asamnya sedikit tinggi, karena dia setelah dijemur dia akan mengeluarkan rasa asam yang khas dari roti itu sendiri. Pemanfaatan dari roti kacang polong ini sebenarnya berantai dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang pertama dari segi ekonomi, jelas dia akan menghasilkan profit yang lumayan tinggi karena dari bahan-bahan yang murah, misalnya tepung terigu dan gula halus dan lain-lainnya, ditambah dengan bahan kacang polong ini dapat dijual dengan harga seperti roti-roti yang lain sehingga menghasilkan profit yang lumayan tinggi. Nah, hasilnya dari misalnya kita menjual roti itu, maka kacang polong sendiri akan meningkat peminatnya, karena di Indonesia sendiri kacang polong itu baru peminatnya baru kalangan menengah ke atas, sehingga dia baru dijual di kalangan supermarket, sehingga kalau kita lihat di pasar tradisional itu mungkin jarang kita temui yang namanya kacang polong. Nah, efeknya kalau misalnya peminatnya meningkat, maka di pasaran atau di pasar tradisional otomatis mereka akan menyediakan dan harganya pun juga relatif lebih murah. Kenapa? Karena di supermarket sendiri dia akan mengambil untung yang lebih tinggi seperti kita yang tahu sebelumnya, dan sedangkan di pasar tradisional dia akan memiliki harga yang pas sehingga menurunkan harga kacang polong itu sendiri. Kalau bicara soal potensi wilayah, mungkin kita sudah ketahui ya,
Untuk kacang polong sendiri biasa baru untuk saat ini dia biasa ada di supermarket, terutama di fresh food. Dan sementara bahan-bahan yang bahan-bahan kue lainnya itu bisa didapatkan di toko-toko kelontong di daerah sini, dan itu masih dikatakan mudah didapatkan karena di hampir setiap supermarket kacang polong ada. Dan bahan-bahan yang lain pun saya kira tidak sulit untuk ditemukan di toko-toko bahan kue lainnya. Ya, terima kasih. Sekian dari roti kacang polong. Mungkin ada yang bertanya? Ada alatnya deh, bahannya atau Oh, silakan bawa ke sini aja deh, dibawa ke juri, dibawa ya. Jadi tadi sudah selesai, semua juga sama ya. Setelah itu langsung bawa. Itu apa itu? Ini Bawa semua di sini. beda lagi. Apa Ini itu? yang nanti selanjutnya. Oh, beda inovasi. Oh, beda. kacang polong ya, yang warna ini. Iya, hijau itu. Jadi kan kuenya. Ini kita udah beberapa kali Kacang polong memang tumbuh di sini ya, banyak. sebenarnya Kalau kalau ngasih kacang polong di Bogor di mana ya? kalau kacang polongnya sendiri mungkin petaninya saya belum nemuin di sini, tapi kalau pemasaran kacang polongnya saya sudah sering nemu di sini. Itu dari luar apa dari dalam? Apanya? Super. Iya, Kacang polongnya. Kacang polongnya. Kelihatannya dari luar, tapi kalau pemasarannya mungkin sudah sampai sini sih. Oh, berapa sekilo di supermarket? Kalau baru di supermarket yang saya kemarin cari sekitar sekilonya 40.000 atau 50.000 gitu. Enggak mahal. Tapi di ini kan hanya dipakai sedikit doang untuk satu kali itu adonan. Berapa perbandingannya itu antara tepung terigunya? Antara tepung terigu sama tepung apa tadi kacang polongnya itu cuman 1:10. Tapi rasanya itu udah merubah banget. Jadi sehingga dia punya ciri khas sendiri. Pakai pelembut nggak itu? Kita kan masih terus mencoba ya. Jadi itu belum. Kemarin saya sempat teksturnya dulu dibenerin teksturnya sehingga itu yang terbaik. Tapi kalau misalnya soal bau dan rasa itu belum selesai kita ini karena masalah waktu. Jadi ini belum pernah dicoba. Gampang. Pernah di Gampang. pasarkan atau apa di teman-teman itu dicoba-coba belum. Kalau yang ini belum, baru kita coba-coba ke misalnya ke keluarga ini gimana kira-kira rasanya gitu kan. Terus gitu kira-kira kita baru dapat sejauh itu. Jadi keunggulan utamanya apa? Keunggulan utamanya sebenarnya proteinnya Pak. Proteinnya tinggi karena jarang roti yang Berapa itu? Belum di ini ya, dianalisis kadar proteinnya dari Oh, itu belum. kan belum. Nanti harus dianalisis karena tambahannya itu berapa gitu. Kalau 1:10 proteinnya dari 10 misalkan ya menjadi 15 Kacang atau polong, 20. kacang polong dengan kacang hijau murah mana ya? menurut saya kacang hijau lebih murah. Tapi proteinnya banyak. kalau yang saya cari sih kacang polongnya sih yang lebih tinggi. Kalau saya nggak salah cari ya kemarin ya, tapi lebih tinggi kacang polong. Ada lagi kan kacang merah. Ya ada, saya Kacang merah itu kacang proteinnya banyak juga. Kacang Bogor banyak juga. kacang Bogor juga banyak, cuman Beda. saya kalau kacang Bogor Roti gambang. kurang berani nyoba karena dia terlalu apa ya, itunya terlalu lembek, takutnya nggak bisa jadi tepung. Kalau ini kan masih ada itunya, jadi masih ada kesempatan buat jadi Kan tepung. kalau kacang Bogor kan mengangkat Bogor Iya, beneran ya. iya. Jadi penduduknya jadi petani lebih maju. Iya. Cita-citanya Tahan gitu. berapa lama ini? Kalau Eh, simpan? kalau saya sih biasanya kayak roti biasanya sekitar 2 hari. 3 sampai 5 hari. Sama. Cita-cita menjadi apa tuh? Saya paling insya Allah kalau diizinin mungkin jadi dokter atau kalau nggak bisa jadi pengusaha. Usaha Bukannya kacang. lebih baik jadi pengusaha. Ya, tapi kan buat bikin usaha kan butuh modal juga Pak. Jadi mungkin jadi dokter dulu buat. Oh gitu. Jadi Ya, tepuk tangan ya. Buat satu, ada lagi deh. Iya. Ini namanya coba saya lihat. Paros Hilmi Pratama ya dari SMA Negeri 2 Cibinong. Tadi sudah selesai, siap-siap untuk session kedua nih, hebat ya, 2 inovasi. Ya, tarik nafas dulu. Iya. Dimulai dari sekarang. Ya, lanjut. Jadi di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang kopi bubung.
yang insya Allah ini lebih mantap persiapannya. Karena ini diciptakan duluan Pak, kalau boleh jujur ya. Jadi kopi pegung. Nah, kopi pegung ini adalah inovasi yang saya ciptakan. Kopi yang berbahan dasar petai Cina dan jagung kering yang caranya itu prosesnya sama seperti kopi biji kopi biasanya. Jadi dikeringkan terlebih dahulu atau dijemur, lalu disangrai. Setelah itu baru dihancurkan atau digiling sehingga jadi bubuk yang bisa diseduh menjadi kopi. Nah, percampuran dari kedua itu hasilnya adalah kopi yang non adiktif atau tidak menghasilkan efek kecanduan. Karena belakangan kita tahu itu kopi yang memiliki sifat adiktif tinggi itu berbahaya karena berbahaya buat ginjal. Karena beberapa mungkin pernah dengar artis belakangan ini yang sehari bisa 7 gelas, dia menderita komplikasi ginjal karena kopi saja. Selanjutnya implementasi yang kedua, dia mengubah sudut pandang masyarakat terhadap petai Cina yang biasanya dipakai hanya itu saja. Misalnya saat saya yang membeli petai Cina kemarin di tukang sayur, saya beli banyakan berapa plastik, mungkin ada 5 plastik. Dia bertanya mau bikin botok buat arisan kali ya gitu. Misalkan maksudnya kan masyarakat masih sudut pandangnya masih sempit. Dia masih berpikir kalau petai Cina itu cuma buat botok. Sehingga gimana ya? Bagaimana caranya memanfaatkan petai Cina yang berlimpah ini di Bogor ini terutama, dia masih banyak, dimanfaatkan semaksimal mungkin biar nggak jadi limbah gitu. Terus yang ketiga, dia menghasilkan profit. Nah, kalau ini saya sudah sempat merencanakan usahanya. Jadi dengan modal hanya 50.000 untuk modal bahannya itu 50.000, dapat menghasilkan pendapatan sebesar 100.000. Itu kan dia bisa menghasilkan sekitar 10 paket. 10 paket misalnya satu paketnya kita beri harga 10.000, yang isi 10 saset itu kita bisa menghasilkan pendapatan sekitar 100.000 yang labanya itu sama dengan 1 kali bahan modal atau pendapatannya 2 kali lipat dari bahan modalnya. Nah, pemanfaatan dari segi ekonomi tadi, salah satu contohnya adalah tadi menghasilkan laba dan profit, sehingga jika ditiru oleh masyarakat, terutama masyarakat Bogor, ini bisa menjadikan usaha yang benar-benar bisa dikatakan menguntungkan. Karena yang tadi labanya itu sangat tinggi dan masyarakat itu mudah melakukannya. Yang kedua itu dari aspek sosial, benar-benar kita bisa menginspirasi masyarakat bahwa kalau petai Cina itu bukan cuman hanya untuk bahan itu aja, misalnya untuk botok gitu ya, atau misalnya hanya untuk inovasi kopi saya saja, atau jadi masyarakat itu bisa berubah mindsetnya, petai Cina itu bisa buat apa aja gitu, bisa mungkin selain yang saya buat ini bisa terinspirasi untuk membuat yang lain-lain. Yang ketiga mungkin dari segi lingkungan itu sebenarnya petai Cina itu bisa tumbuh di mana saja. Yang saya temui di pinggir jalan tol ada, di pinggir kali dekat rumah saya ada, terus di perumahan saya berjejer juga ada. Nah, masalahnya adalah limbahnya. Limbah dari petai Cina itu kadang kalau memang udah musim, dia rontok-rontokan, kadang gimana ya, disapuin jatuh lagi, dan itu petai Cinanya kan yang lama-lama hitam jatuh. Nah, itu yang bakal jadi limbah kalau nggak dimanfaatin, bakal menumpuk limbah di lingkungan. Nah, ini salah satu contoh itunya ya, pemasaran saya di kopi pegung ini. Ya, lanjut. Nah, dari potensi wilayah, jelas kalau pohon petai Cinanya itu jauh tersebar, terutama di Bogor ini, dia itu ada di mana-mana. Terutama kalau dia lokasi yang strategisnya itu contohnya biasanya di pinggir kali, itu paling banyak banget strategis karena gimana ya, perairan di sana jelas ada gitu kan, sehingga
pohon petai Cina ini gampang tumbuh. Dan misalnya kalau ada orang yang iseng nanam juga di pinggir jalan, itu biasanya benar-benar tumbuh karena Bogor ini kan kota hujan ya. Jadi mereka bisa mudah mendapatkan air karena petai Cina memang butuh banyak air untuk pertumbuhannya. Nah, sedangkan kalau dari jagung keringnya sendiri kita bisa dapat terutama di tukang pakan burung. Jadi itu yang jagung yang dijual di mereka itu sebenarnya bukan cuma untuk pakan burung aja, tapi masih bisa diolah dari berbagai macam, salah satunya ini kopi Pegung ini. Nah, jelas karena kalau misalnya di daerah kota Kabupaten Bogor ini banyak banget terutama yang suka main burung, itu